diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha kepada Ibu Lisa Arianti SE dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada pagi yang sangat berbahagia ini dan penuh dengan berkah kita bersama-sama dapat berkumpul di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintang Tinggi dalam rangka suatu kegiatan yang sangat penting, yaitu pengantar alih tugas sekaligus perpisahan dengan Bapak Haji Muhammad Saleh beserta Ibu yang akan meninggalkan kita dan akan melaksanakan tugas pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat dan sahabat beliau, dan semoga kita mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama-tama yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Saleh AGMPD serta Ibu Haja Siti Asriah mewakili teman-teman pada hari ini, baik yang sempat hadir bersama kita maupun yang melalui jalur virtual. Kami hanya bisa mengatakan bahwa Bapak adalah yang terbaik bagi kami. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat di aula kita dalam rangka perpisahan sekaligus melepas beliau sebagai pejabat kepala kantor Kabupaten Nunukan untuk yang terakhir kalinya. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, pada sahabat-sahabat beliau, kepada kerabat dan keluarga-keluarganya. Semoga kita tetap menjadi umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, berpisah adalah sesuatu yang wajar. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kemungkinannya cuma dua. Kalau bukan kita yang meninggalkan, kita yang ditinggalkan. Saya, kita, dan kami semua kurang lebih hampir 4 tahun, mungkin terlalu banyak yang kami rasakan dari beliau. Beliau orangnya sangat humoris, akrab, penuh kekeluargaan tentunya. Pernah saya agak
mungkin memang itu yang masyarakat bahwa saya dan keluarga saya tentunya sudah mungkin dari kami mungkin ya hanya bisa mengucapkan selamat pada Bapak, selamat menjalankan tugas yang baru. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir. Setiap saat kita bisa tetap berkomunikasi, tetap bisa menjalani silaturahim, apalagi setiap saat juga insya Allah kita akan senantiasa selalu ke kanannya ya semuanya. Saya kira kita bisa menyempatkan diri untuk bersilaturahim kepada beliau di tempat yang baru nanti. Pada Pak Haji Muhammad Saleh, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih ya, tak terhingga tentunya selama bersama-sama dengan kami. Tentu masing-masing punya rasa dari setiap insan yang di insan Kementerian Agama, saya yakin punya rasa tersendiri terhadap beliau. Jadi kami hanya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada Bapak, sehingga apa yang Bapak berikan kepada kami juga menjadi menjadi sesuatu yang sangat berarti di tempat tugas yang baru. Saya yakin itu tidak akan ada perubahan. Beliau orangnya energi. Saya kira semua kita merasakan itu. Sekali lagi kami dari seluruh personil Kementerian Agama Kabupaten Nunukan hanya bisa berterima kasih, tidak bisa memberikan apa-apa yang lebih pada Bapak dan Ibu sekeluarga. Kirim doa terbaik saja yang bisa kami berikan. Semoga nanti di tempat yang baru bisa lebih baik daripada yang Bapak berikan kepada kami. Demikian mewakili teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak atas bimbingannya dari semua yang pernah ada bersama kami. Kami merasa Bapak adalah yang terbaik. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan sepatah kata dari Bapak Haji Muhammad Saleh SAD MPD. Kepadanya disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pejabat eselon 4 dan penyelenggara kantor Kementerian Agama Kabupaten beserta jajarannya. Yang saya hormati para kepala KUA yang hadir secara virtual Zoom ataupun yang ada di sini, para kawasipati. Ada sebenarnya. Ada kalau yang lain hadir ya. Dan para kawan yang hadir di virtual Zoom, para penyuluh agama baik PNS maupun non PNS yang hadir di aula ini ataupun yang hadir di lewat Zoom meeting pada hari ini, para kepala madrasah beserta dewan guru dan tenaga pendidik dan kependidikan yang hadir bersama kita. Alhamdulillah banyak yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa dikumpulkan bersama bersilaturahim bermuajah dalam rangka acara pengantar tugas. Kalau dikatakan perpisahan, ya perpisahan, tetapi layaknya kalau kata-kata perpisahan itu, kalau pribadi saya, memang selayaknya tidak ada perpisahan. Selayaknya tidak ada perpisahan. Karena apa? Kita adalah keluarga besar Kementerian Agama. Hanya saja barangkali tempatnya yang berbeda, tempat yang agak jauh, dan tempatnya barangkali yang menurut tugas kita berbeda. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita selalu sepanjang hayat kita mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau dan sahabatnya yang mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini barangkali hari yang terakhir saya berada di sini dalam rangka tugas. Namun demikian jangan ditafsirkan bahwa ada hari terakhir di sini, tapi tentu sinergitas dan hubungan kerja itu tetap ada karena tidak melenceng dari yang ada. Tetap di keluarga besar Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu sedih memang Bapak Ibu sekalian ketika pertemuan yang membahagiakan ternyata perpisahan barangkali agak sedih. Karena apa? Karena selama 3 tahun 8 bulan kurang lebih kita bersama, bersendang bersama, bersedih bersama, ketawa bersama, makan bersama. Ini yang membuat kami rasanya berat berpisah karena sudah tak jiwa. Terkadang saya berpikir, andai kata tidak ada kata perpisahan, barangkali mungkin saya akan tetap di sini. Karena apa? Karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya sayangi. Sebentar. Itulah makanya saya sangat berpisah. Bukan karena jabatan, bukan karena finansial, bukan. Insya Allah bukan itu yang menjadi pikiran saya, menjadi istri saya. Tapi karena saya berpisah itu karena berpisah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya sayangi.
Ketika kemarahan, kebencian barangkali keluar dari mulut saya itu menandakan bahwa saya sangat sayang kalian, saya sangat cinta kalian. Kalaupun tidak ada kata-kata itu, tetap saya akan cinta kalian, karena kalian orang yang baik. Itulah membuat saya berat, rasanya berpisah. Nah, oleh karena itu, yang berikutnya adalah kami asal keluarga, jikalau dalam pergaulan selama 3 tahun 8 bulan ada kata-kata dan tingkah laku kami yang kurang enak didengar, kurang enak dirasa dan sebagainya, kami mohon yang sedalam-dalamnya seikhlas mohon dimaafkan kesalahan-kesalahan. Karena saya merasa masih banyak dosa-dosa kami, dan paling banyak dosa-dosa yang saya lakukan terhadap masyarakat Kabupaten Nunukan dibanding Bapak Ibu barangkali ketika bergaul dengan saya masih banyak kekurangan, saya masih belum banyak ilmu, dan bahkan saya tidak punya ilmu sama sekali tanpa berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu ketika saya merenung, bahkan saya merasa malu dengan Allah, merasa malu dengan Rasulullah, dan merasa malu dengan guru-guru saya. Merenung, bahkan saya merasa malu dengan Allah, merasa malu dengan Rasulullah, dan merasa malu dengan guru-guru saya. Karena saya belum bisa banyak berbuat kebaikan di Kabupaten Nunukan. Masih banyak kekurangan saya. Masih banyak. Dan bahkan tanpa kalian saya tidak bisa apa-apa. Tanpa masyarakat Nunukan saya tidak bisa apa-apa. Karena saya punya 2 tangan 10 jari. Dan itu pun tidak akan bergerak tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga kalau ada kesalahan-kesalahan kami yang kami berbuat. Saya mohon maaf. Yang berikutnya adalah mari kita tingkatkan kinerja kita, walaupun pimpinannya sudah berubah, pimpinannya sudah ganti. Jangan bekerja bersandar kepada pimpinan, jangan bekerja bersandar kepada selain Allah. Kalau sudah bekerja bersandar kepada selain Allah, besar kemungkinan nilai pahalanya, nilai ibadahnya tidak ada. Dan itu yang pernah saya dengar dari guru-guru saya. Kalau bersandar segala sesuatu selain Allah, maka besar kemungkinan pahala dan ibadah itu tidak ada lagi. Nihil, kosong. Nah, oleh karena itu, sebagai instansi yang besar, Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, dan bahkan kita ditokohkan idolakan bahwa Kementerian Agama itu menurut masyarakat tahu tentang agama dan tahu semua agama. Karena apa? Karena di dalamnya ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, dan semua agama ada di Kementerian Agama. Nah, kita akan merubah image masyarakat bahwa Kementerian Agama bukan milik orang Islam. Kementerian Agama bukan dimonopoli oleh Islam. Kementerian Agama adalah milik semua agama. Dan itu sering didengungkan oleh Menteri Agama kita bahwa Kementerian Agama bukan milik agama Islam saja. Nah, ini tugas kita bersama untuk mengedukasi masyarakat bahwa Kementerian Agama bukan milik orang-orang Islam saja, tetapi Kementerian Agama milik semua agama yang ada di Indonesia. Itu PR kita bersama. Dan saya yakin semua orang sudah tahu, semua kita sudah tahu untuk tugas-tugas itu. Yang selanjutnya, kesan saya di Kabupaten Nunukan luar biasa sekali, karena selama perjalanan hidup saya baru di Kabupaten Nunukan yang terkesan ketika menjalankan tugas. Ini luar biasa. Insya Allah tidak akan saya lupakan sepanjang hidup saya. Kebaikan-kebaikan Bapak Ibu sekalian,
kebaikan masyarakat Kabupaten Nunukan, kebaikan bagi para penduduk dan sebagainya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, saya tidak bisa meninggalkan apa-apa selain doa pada Allah. Mudah-mudahan orang-orang keluarga besar Kementerian Agama disejahterakan, dikuatkan imannya, disehatkan, dan dimudahkan segala urusan. Nah, oleh karena itu, kesan-kesan yang saya ambil di dalam selama bertugas ini luar biasa sekali, responnya luar biasa sekali. Tetapi sebagai manusia barangkali tentu kita punya kelemahan-kelemahan, dan hendaknya kelemahan-kelemahan itu diupayakan untuk ditutupi, baik itu dengan teman sendiri ataupun yang lain, agar kita sebagai insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu tampil maksimal ketika diperlukan masyarakat. Yang selanjutnya adalah saya juga berharap, dan saya tidak memberikan ujangan-ujangan apa-apa, dan juga saya sadar bahwa kita semua adalah orang-orang yang intelek, keluarga besar intelek dan lain sebagainya. Saya tidak punya pesan dan lain, cuman saya satu, barangkali ketika kebijakan-kebijakan saya sebagai pribadi, sebagai kepala kantor Kementerian Agama, jikalau ada baiknya diambil, dan kalau ada buruknya jangan diambil, dibuang saja, diabaikan saja. Karena saya tahu dan saya paham betul bahwa saya banyak kekurangan-kekurangan dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Hanya saja barangkali Allah masih menutupi keaiban saya, aib-aib saya ini, sehingga saya tampil barangkali seperti biasanya lah. Tapi padahal banyak sekali kekurangan-kekurangan saya yang selama ini, dan malahan ilmu-ilmu agama saya merasa kurang dibandingkan dengan para Bapak Ibu penyuluh, kepala KUA, karyawan-karyawan Kementerian Agama. Saya barangkali yang paling tidak punya ilmu sama sekali. Nah, oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Kementerian Agama, sekali lagi jangan bersandar kepada selain Allah. Jangan bersandar kepada selain Allah. Karena kalau bersandar selain Allah, saya katakan tadi, bisa jadi pahala dan lain sebagainya itu akan hidup kita dapatkan. Kita hanya capek saja. Nah, oleh karena itu yang paling utama saya tinggalkan kepada orang sekalian. Yang selanjutnya adalah sering-seringlah mengupdate diri, sering-seringlah meningkatkan kemampuan. Karena kalau kita tidak meningkatkan kompetensi diri, lama-kelamaan kita akan ditinggalkan umat. Makanya perubahan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi itu harus kita kejar di samping ilmu, iman dan takwa kita. Yang terakhir, saya juga berpesan, masih banyak PR Kementerian Agama yang belum saya selesaikan, dan mohon barangkali bantuan teman-teman ketika ada pimpinan yang baru, Pak Haji Ramli, tolong disampaikan. Yang pertama barangkali penyelesaian hibah tanah Tehud yang insya Allah tahun depan kita akan bangun, kemudian Agama Kabupaten Nunukan kita akan bangun Tehud di sini, dan hibahnya dalam proses. Yang kedua barangkali hibah tanah sawah Pak Haji Tahir mohon diselesaikan, dengan pimpinan baru dikoordinasikan. Dengan yang lain juga kehumasan, podcast juga ditingkatkan agar jangan sampai lemah, dan lain sebagainya. Kepegawaian juga harus ditingkatkan kinerjanya dengan sebagainya, dan semua ditingkatkan. Saya akan sedih ketika saya tinggalkan Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, seketika itu juga akan melemah Kementerian Agama. Saya sedih. Artinya apa? Upaya yang kita bangun bersama itu akan sia-sia. Recording in progress. Recording stopped.
ini juga seketika akan turun drastis, saya akan sedih. Nah, maka saya harapkan tingkatkan terus kinerja kita bersama, baik sebagai pejabat Kementerian Agama, baik sebagai kepala seksi, kepala KUA, penyuluh agama, PNS, kepala madrasah dan sebagainya. Saya berharap menemukan yang terbaik di antara yang lain. Saya berharap juga Kementerian Agama menemukan yang terbaik di antara yang lain. Dan itu sudah terlontar ketika Kakang Will berkunjung di sini. Kata beliau adalah di antara 5 kabupaten kota yang ada di Kaltara, maka menemukan yang terbaik. Ini mohon diperhatikan. Saya bangga di satu sisi, tetapi bukankah yang bekerja itu untuk kita semua? Bukankah kita semua yang bekerja? Bukan diberikan penghargaan kepada saya, tidak. Ini penghargaan diberikan Kakang Will untuk kita semua kabupaten Nunukan, khususnya keluarga besar Kementerian Agama. Dan ini mohon dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Dan masalah prestasi barangkali saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan saya pada hakikatnya tidak berbuat apa-apa. Tapi kawan-kawanlah yang sangat bertugas. Saya hanya mengaminkan saja ketika kawan-kawan, Pak, bagaimana kalau kita mengadakan ini? Oke, silakan lanjutkan. Itu saja. Dan bahkan barangkali andil saya ketika prestasi itu terukir di Kementerian Agama, andil saya itu bahkan tidak ada sama sekali. Pada hakikatnya, karena yang bekerja adalah semua teman-teman. Nah, oleh karena itu tidak wajar barangkali kalau predikat prestasi diberikan Kementerian Agama hanya melengket kepada kepala kantor Kementerian Agama. Saya tidak suka. Dan bahkan diberikan yang patut diberikan adalah karyawan-karyawan keluarga besar Kementerian Agama, karena mereka lah yang sangat mendukung program-program Kementerian Agama kabupaten. Nah, oleh karena itu mohon dipertahankan, mohon ditingkatkan ketika ada pimpinan baru. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Saya tidak bisa membuat pantun karena saya belum siap. Takut nanti sumbang pantunnya kacau pula. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.